Kisi-kisi selanjutnya yakni mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia. Materinya di sini ada Budi Utomo. Adapun IPK-nya nanti adalah peserta didik dapat menjelaskan organisasi Budi Utomo dan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Jadi Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adapun tokoh yang dianggap penggagas Budi Utomo yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo ini merupakan organisasi awal perkembangan pergerakan nasional Indonesia, masih meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya adalah kisi-kisi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya pada saat ini. Jadi demokrasi di Indonesia itu ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal itu membentang dari tahun 1945 sampai 1959. Jadi perlu kita ketahui bahwa demokrasi liberal ini berawal dari dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang awalnya presidensil menjadi parlementer. Adapun sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia pada saat itu adalah Sultan Syahrir. Kemudian terjadi perubahan politik, Sultan Syahrir digantikan oleh Amir Syarifuddin dan Amir Syarifuddin digantikan oleh Hatta. Nah, memasuki periode tahun 50 ketika Indonesia kembali ke bentuk NKRI sampai 59 itu merupakan pelaksanaan demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa demokrasi liberal tahun 50 sampai 59 ini terjadi pergantian kabinet yang sangat intensif. Kurang lebih 9 tahun terdapat 7 Perdana Menteri, antara lain Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo, Burhanuddin Harahap, dan Juanda. Itu merupakan beberapa Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini juga muncul berbagai pemberontakan di Indonesia seperti PKI di Madiun, kemudian DITII, ada APRA, kemudian RMS, dan berbagai pemberontakan lainnya. Pada masa demokrasi liberal berlangsung dilaksanakan pemilu pertama di Indonesia yakni pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, yakni pada tahun 1955, memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Konstituante ini merupakan badan khusus yang dibentuk untuk membuat undang-undang dasar baru, dikarenakan pada masa demokrasi liberal kita menggunakan UUD S 1950. Akibat negara yang tidak stabil, sering terjadinya pergantian kabinet, kemudian muncul banyak pemberontakan, akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah pembubaran konstituante, kemudian penerapan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950, serta membentuk DPRS dan DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden ini, kemudian bergantilah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, yang seharusnya secara teoritis itu dipimpin oleh sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi nanti pada prakteknya demokrasi terpimpin itu merupakan demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jadi pemerintahan nanti bersifat sentralistik kepada Presiden Soekarno. Terdapat 3 kekuatan penting pada masa demokrasi terpimpin, yakni Presiden Soekarno sendiri, kemudian semakin naik daunnya PKI dan juga Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno mencetuskan ide-idenya antara lain Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Kemudian juga melaksanakan politik mercusuar, Indonesia harus terlihat megah di dunia internasional. Pada masa demokrasi terpimpin ini juga Indonesia ikut memprakarsai berdirinya gerakan non-blok juga sebagai tuan rumah Asian Games. Presiden Soekarno juga berupaya dalam rangka membebaskan Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda, serta melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia, dikarenakan saat itu ada rencana dari Inggris untuk membentuk negara federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan yang namanya Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora.
Selain itu, Presiden Soekarno juga membagi kekuatan dunia menjadi dua, yaitu Nevo dan Oldevo. Oldevo itu adalah negara-negara kolonialis imperialis, sedangkan Nevo adalah negara-negara sosialis berkembang seperti Indonesia. Puncak dari ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia membuat Presiden Soekarno kemudian memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Hal ini dikarenakan Malaysia dijadikan sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Kembali lagi tadi pembahasan mengenai pembebasan Irian Barat. Dalam rangka membebaskan Irian Barat, Presiden Soekarno kemudian membuat yang namanya Trikora atau Trikomando Rakyat yang isinya antara lain gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan merah putih di Irian Air Indonesia, dan bersiap mobilisasi umum. Akhirnya berdasarkan hasil perjanjian New York, wilayah Irian Barat dimasukkan wilayah Indonesia dengan syarat Indonesia harus melakukan penentuan pendapat rakyat. Itu merupakan beberapa peristiwa pada masa demokrasi terpimpin yang nanti muncul berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Misalnya saja, Presiden diangkat menjadi presiden seumur hidup. Kemudian Insinyur Soekarno sebagai ketua MPRS. Jadi terdapat rangkap jabatan pada masa demokrasi terpimpin. Selain itu, nanti Presiden Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu dikarenakan menolak rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN tahun 1960. Kemudian Presiden Soekarno membentuk DPR-GR atau DPR Gotong Royong yang anggotanya itu ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa G30 SPKI yang membuat pamor dari Presiden Soekarno mulai menurun. Terjadilah demo di berbagai daerah. Di Jakarta kami itu membuat Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, yang terdiri dari turunkan harga, bubarkan PKI dan ormasnya, bersihkan kabinet Dwikora dari unsur PKI. Oleh karena itu, adanya tuntutan dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Surat Perintah 11 Maret kepada Soeharto, yang intinya adalah Soeharto diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan dalam rangka menyelamatkan kondisi negara dan menjaga kewibawaan presiden. Akhirnya terjadilah dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dengan Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri dan digantikan oleh Soeharto. Masuklah tahap baru yang namanya demokrasi Pancasila atau lebih kita kenal dengan nama Orde Baru. Orde Baru sendiri bisa bertahan selama 32 tahun, yakni dari tahun 1966 sampai 1998. Adapun kekuatan utama dari pendukung Presiden Soeharto yakni ABG, yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golkar. ABRI di sini memiliki dua fungsi ABRI, yakni memiliki peranan ganda. Selain sebagai pertahanan keamanan, juga memiliki kewenangan dalam bidang sosiopolitik, sehingga ABRI nanti di DPR terdapat yang namanya fraksi ABRI. Selama pemilu Orde Baru, yakni 71, 77, 82, 87, kemudian 92, 97, selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Pemilu 1971 masih diikuti oleh 10 peserta. Akan tetapi pada pemilu 77 itu sudah disederhanakan menjadi hanya 3 peserta, yakni Golkar, kemudian PDI, dan juga P3. Nanti pada masa Orde Baru ini Indonesia mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Salah satunya adalah Indonesia menjadi negara swasembada pangan dari FAO. Selain itu, Indonesia pada masa Orde Baru juga ikut dalam mendirikan organisasi ASEAN. Pada akhirnya, Orde Baru juga mengalami berbagai penyimpangan. Salah satunya adalah kekuasaan Presiden Soeharto yang sangat mutlak, kemudian adanya KKN. Hingga pada tahun 1997, kemudian terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kemudian
reformasi pada tahun 1998. Akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Kisi-kisi selanjutnya yakni strategi pergerakan nasional, baik itu periode awal, radikal, bertahan, dan moderat. IPK-nya yakni peserta didik dapat menganalisis persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional dari berbagai masa. Masa awal, periode awal ini misalnya saja muncul organisasi Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam yang berubah nanti menjadi Sarekat Islam, Muhammadiyah. Itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan bidang sosial dan ekonomi serta budaya. Kalau organisasi radikal di Indonesia itu contohnya adalah PKI yang memberontak tahun 1926-1927, kemudian ada PNI-nya Presiden Soekarno, PNI-nya Soekarno, yang nanti akhirnya Soekarno ditangkap, kemudian dipenjara dengan pledoi terkenalnya yakni Indonesia Menggugat. Kemudian ada periode bertahan di sini di mana tokoh-tokoh nasional yang berjuang secara non-kooperatif, yang ingin merdeka itu ditangkap oleh Belanda. Perjuangan nanti dilanjutkan pada masa moderat, ada yang namanya perjuangan melalui Volksraad atau Dewan Rakyat, yang merupakan kalau sekarang DPR era kolonial. Selain itu juga muncul petisi Sutarjo yang menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Selain itu juga ada GAPI, yakni Gabungan Politik Indonesia, yang memiliki tuntutannya adalah Indonesia berparlemen. Nanti bisa disimak mengenai organisasi pergerakan nasional pada kolom deskripsi. Selanjutnya adalah kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Semenjak tahun 1942, yakni tepatnya 8 Maret 1942, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Di sini materinya yakni kehidupan budaya pada masa pendudukan Jepang. Jadi Jepang menanamkan budaya kedisiplinan bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia itu setiap pagi dipaksa untuk melaksanakan seikeri, yaitu menghormat kepada matahari terbit. Seikeri tadi akhirnya menimbulkan berbagai perlawanan bangsa Indonesia, antara lain Kiai Zainal Mustafa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, dalam bidang budaya, bangsa Jepang juga menerapkan kebijakan bahwa orang Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Adapun bahasa Belanda dilarang penggunaannya. Selanjutnya adalah kisi-kisi mengenai pemikiran dalam Piagam PBB Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perangkat kenegaraan serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. IPK-nya adalah peserta didik dapat menganalisis pemikiran dalam Piagam PBB serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. PBB ini merupakan organisasi perdamaian dunia yang dibentuk pasca pada saat Perang Dunia II, dipelopori oleh Winston Churchill dari Inggris dan Franklin Delano Roosevelt dari Amerika Serikat. Adapun penandatangan Piagam PBB pada 26 Juni 1945 di San Francisco dihadiri oleh 51 negara asli PBB. Nah, PBB sendiri terdapat 5 negara yang memiliki hak veto, yaitu Tiongkok, Prancis, Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kemudian mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Selanjutnya melakukan kerjasama internasional untuk menyelesaikan permasalahan internasional, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hak asasi manusia, menjadi pusat untuk menyelesaikan tindakan antar bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Itu merupakan tujuan dari PBB. PBB juga memiliki peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia, yakni ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda pertama, tanggal 21 Juli 1947, PBB membentuk yang namanya Komisi 3 Negara atau Komisi Jasa Baik. Adapun anggota KTN terdiri dari Australia yang dipilih Indonesia, kemudian ada Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang
merupakan negara netral. Hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan KTN berhasil membawa masalah Indonesia dengan Belanda ke meja perundingan, yakni perjanjian Renville. Nanti Renville diingkari Belanda dengan agresi militer Belanda kedua, hingga akhirnya KTN berganti menjadi UNCI.